Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sempat lumpuh karena posisi truk kontainer dan peti kemas melintang, jalan utama penghubung Purwakarta Karawang kembali bisa dilintasi kendaraan. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter ditemukan dalam lubang galian kabel PLN di Jalan Terminal Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Menikmati hidangan kaki sapi yang dibalut sambal cabai super pedas di Kota Bandung. Berani coba? Seekor ular sanca sepanjang 3 meter diamankan dari lubang galian kabel PLN di Jalan Terminal Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi pada Senin siang. Ular tersebut kemudian ditangkap dan diserahkan kepada petugas pemadam kebakaran. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter dievakuasi dari sebuah lubang galian PLN di Jalan Terminal Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi pada Senin pagi. Sang ular ditarik keluar dari dalam lubang galian untuk kabel PLN dan dimasukkan ke dalam karung. Ular yang bersarang di dalam tanah dekat aliran selokan tersebut ditemukan petugas galian. Ular dengan bobot sekitar 10 kg itu akhirnya berhasil diamankan oleh petugas galian. Sang ular kemudian diberikan kepada petugas pemadam kebakaran agar dilepas liarkan di lokasi yang jauh dari permukiman warga. Dulunya ditekan. Kepalanya Iya, ditekan. Itu Akang lagi ngapain sih posisinya? Lagi gali. Ya. Nah, terus tiba-tiba kelihatan kepalanya atau Badannya dulu. kelihatan badannya? Iya. Nah, terus Langsung diambil barang, ditekan kepalanya, dipakai karung yang pakai karung dipegang. Berapa meter kira-kira kan? Kurang lebih 3. Susah nggak Kang tadi nariknya atau Enggak, gampang. gampang ya? Ular apa ini Kang? Sancak kayaknya. Saja ya. Sekarang ularnya di mana Kang? Itu di sana di mobil. Rencananya Selanjutnya, ular diamankan di Pos Damkar Kecamatan Sukaraja. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kita beralih ke informasi lain, sejumlah perguruan pencak silat sekota dan Kabupaten Sukabumi menggelar latihan bersama Minggu siang. Mereka berharap adanya pergelaran atau lomba pencak silat sebagai bentuk pembinaan. Latihan gabungan digelar sejumlah paguron atau perguruan pencak silat dari kota dan Kabupaten Sukabumi. Latihan tersebut bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi antar perguruan pencak silat. Sejumlah paguron menampilkan anak-anak usia sekolah dasar serta sekolah menengah pertama, sehingga diharapkan dapat melestarikan keberlangsungan seni budaya pencak silat di kota dan Kabupaten Sukabumi. Sejumlah pendekar menunjukkan atraksinya dengan begitu terampil. Tidak hanya Cimande, Cikalong atau Sukabumian, sejumlah pendekar juga mampu memperagakan teknik-teknik pukulan yang mematikan. Tak lupa pula ditampilkan seni budaya ngibing atau atraksi seni budaya pencak silat yang mengarah pada seni dan bukan pertandingan. Melaksanakan latihan gabungan bersama, satu untuk launching tanggal 4 Maret di Padepokan kami. Yang saya jurus itu semuanya kalau nggak salah ada ribuan Pak jurus Pak. Yang ada dikenal dari mulai dolempang, jurus dolempang, gonjing, dan jurus-jurus yang lainnya mencapai alhamdulillah pada hari ini sudah mulai ada ketingkatan. Saya mau ini kita latihan bersama antar paguron untuk mengembangkan seni budaya Buhun PPSI. Buhun ini peninggalan para leluhur kita khususnya Pajajaran. Insya Allah saya 40 tahun baru hari ini saya bangun lagi untuk memajukan gerakan-gerakan Buhun itu Pak. Ya, kami visi dan misi saya itu. Latihan bersama juga menampilkan beberapa seni budaya seperti debus dan seni ngibing dari para pendekar sepuh atau lansia. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. Hari terakhir pelaksanaan operasi keselamatan lalu lintas Lodaya 2023 di Kota Cimahi, polisi mendatangi sejumlah kios pedagang dan produsen yang menjual knalpot. Hasilnya masih ditemukan pedagang yang menjual knalpot brong atau tidak standar pabrik.
polisi mendatangi pedagang yang menjual knalpot pada hari terakhir pelaksanaan operasi keselamatan Lodaya 2023 di Kota Cimahi, salah satunya di Pasar Citerep, Jalan Sangkuriang. Di lokasi ini, petugas memeriksa secara detail beberapa knalpot yang dijual oleh pedagang. Hasilnya, masih banyak yang menjual knalpot brong alias knalpot bising. Knalpot brong yang memiliki suara bising ini meresahkan warga karena kerap digunakan mereka yang suka mengikuti balapan liar. Kali ini polisi tidak menyita knalpot brong yang dijual, namun hanya memberikan surat teguran kepada pedagang agar tidak menjual lagi knalpot jenis ini. Kami harapkan ke depannya tidak lagi menjual knalpot yang tidak standar. Kenapa? Karena banyaknya masyarakat yang melaporkan kepada Polres Cimahi tentang kebisingan dan ketidaknyamanan di rumah atau di jalan, yang mana akan menimbulkan gesekan terhadap klub-klub motor dengan adanya knalpot tidak standar ini. Maka kami menghimbau terhadap penjual-penjual di pasar ini untuk tidak menjual knalpot yang tidak standar. Mau ngikuti aturan atau gimana nih? Mengikuti aturan, Pak. Sebelumnya memang tidak tahu sampai menjual knalpot di luar standar. Tidak tahu. Memang banyak yang pesan atau yang beli kan knalpot di luar standar kan? Kalau sekarang mah jarang, kalau dulu mah ya. Biasanya seminggu atau sebulan berapa yang? Seminggu paling 3. Dapat kiriman dari mana ini kan? Ada yang ke sini. Oh, ada yang nyuplai, memang ada yang. Tak hanya pedagang, polisi juga mendatangi beberapa produsen knalpot rumahan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009 diatur bagi pelanggar atau pengendara yang kedapatan menggunakan knalpot brong bisa dipenjara maksimal 1 bulan dengan denda Rp250.000. Selama 2 pekan pelaksanaan operasi keselamatan Lodaya 2023, aparat kepolisian di Kota Cimahi menyita 700 knalpot bising dari sejumlah wilayah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Nah, di berita terakhir ini, kami akan mengajak Anda menikmati menu yang cocok bagi para pecinta daging dan sambal. Restoran di Kota Bandung ini membuat hidangan kaki sapi yang dibalut sambal cabai super pedas. Seperti apa rasanya? Berikut selengkapnya untuk Anda. Kalau Anda penyuka sambal, kuliner di Kota Bandung yang satu ini jangan sampai dilewatkan. Disajikan di cobek panas, kuliner sambal bakar biasanya menyajikan ayam, bebek, ikan, dan cumi. Tapi di restoran sambal bakar di Jalan Sulanjana, Kota Bandung ini, Anda bakal kaget dengan sajian sambal bakar porsi jumbo yang mereka sajikan. Bagaimana tidak, sambal bakar ini menggunakan kaki sapi utuh. Sebelum dicampur dengan 6 jenis sambal yang bisa dipilih, kaki sapi direbus dulu hingga matang, lalu dioseng menggunakan berbagai macam bumbu. Setelah matang sepenuhnya, baru kaki sapi dicampurkan dengan sambal bakar di dalam pinggan tanah liat yang dibakar. Kalau kaki sapi itu kan biasanya kayak di sop gitu. Nah, kita ngeluarin sesuatu yang beda, yaitu kaki pakai sambal bakar. Jadi kaki sapinya itu direbus dulu, habis direbus terus dioseng, terus disatukan ke si sambal bakarnya. Kita juga ada 6 varian sambal. Yang paling pedas itu sambal hijau, ya ada yang nggak suka terlalu pedas, itu ada sambal cemen gitu. Porsi besar hingga bisa dinikmati bersama 4 hingga 5 orang sekaligus. Daging yang empuk dan gurih setelah direbus dan dioseng, serta pedasnya sambal bakar membuat para penikmatnya tidak hanya datang dari Kota Bandung saja, tapi juga dari luar kota. Menurut saya sih, aku bilang sih ini istimewa lah ya. Rasanya juga ini pedasnya itu berasa. Kemudian yang dalamnya juga itu enak juga, gurih kan. Ya saya sih recommended untuk makanan seperti ini untuk di Bandung. Porsi bisa 4-5 orang. Sehingga untuk nongkrong juga ya asik sih. Aku dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Asli dari Jakarta ya. Ini sengaja ke sini. Sengaja kemari. Ya, aku sengaja kemari. Ya,
lihat-lihat kuliner juga, karena kan kita kan memang suka kuliner ya. Kita cari makanan yang seperti ini. Ya, bukan ada di sini ya. Kita mampir. Nah, menurut saya ini sesuatu yang istimewa ya. Ya artinya kami balik ke Jakarta juga nggak rugi-rugi lah. Dengan harga Rp130.000, para pengunjung sudah dapat menyantap makanan kaki sapi sambal bakar porsi jumbo. Tidak hanya menyediakan sambal bakar kaki sapi, restoran ini juga menyediakan berbagai makanan lainnya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi lezat tadi mengakhiri jumpa kita. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.